sampai 44. Iya. Ya saya 14 ayat 16. Baik. Itu dasar kegiatan ini. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang rencana dari Kami rencana pembuatan ibadah ini ya. Kami tahu bahwa Papua ini tanah Injil. Papua ini adalah kita harus membangun Papua bukan melalui apa, tapi harus dengan pujian dan penyembahan dengan firman. Maka hari ini kami jemaat Gereja Pimpinan Roh Kudus Yahweh Kota Sorong melakukan ibadah KKR hari ini di depan Hotel Marriott karena kami tahu bahwa gereja kami ini sudah di seluruh Indonesia dan hari ini hari yang baik untuk kami melakukan ibadah KKR. Ibadah KKR dalam rangka perayaan Sukkot. Baik, kegiatan ini dilakukan di sini ya, di lingkungan Yohan. Mungkin ada tujuan semua orang dibawa untuk mengenal Tuhan Elohim Israel yang namanya Yahweh, Yeshua HaMashiach. Yang hari ini orang panggil di sana bilang Yesus Kristus, tetapi nama yang harus dipanggil sesungguhnya adalah Yeshua HaMashiach. Tuhan yang namanya Yahweh yang harus dipanggil. Itu. Sebab Roma pasal 10 ayat 13 berkata bahwa setiap orang yang berseru pada nama Yahweh dia akan diselamatkan. Yoel 2 ayat 32, siapa yang berseru kepada nama Yahweh dia akan selamatkan. Kisah para Rasul 2 ayat yang siapa yang memanggil namanya akan dia diselamatkan. Nama Yahweh, Tuhan orang Yahudi. Sebab kami menyembah apa yang kami kenal. Kamu menyembah apa yang kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi hari ini kami lakukan karena kita memanfaatkan situasi yang keadaan di Sorong yang tempat ini adalah tempat yang anak-anak nakal. Jadi kita dengan adanya KKR ini supaya tempat ini pulihkan, dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di atas tanah dan negeri ini. Jadi itu yang harapan kami. Saya sebagai Serubabel, sebagai aktivis, sebagai abang buat anak-anak di sini, kami bukan kegiatannya hal yang positif untuk melakukan pemulihan, perubahan untuk Kelademak ini, supaya Kelademak ini lebih dekat mencintai Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan. Yeshua HaMashiach adalah sumber kehidupan. Bapa Yahweh, Raja segala raja adalah sumber kehidupan. Baik. Sebab diberkati orang yang menangkan Tuhan serta menaruh harapannya kepada Dia. Baik. Jadi itu yang kami melakukan di sini. Kami tidak ada motivasi lain, hanya satu, bagaimana orang Papua dan semua orang ini diberkati dan diubahi untuk menantikan keselamatan kekal di surga. Baik Bapak, jemaat yang hadir ini dari mana-mana saja? Jemaat yang hadir ini kita dari Gereja Pimpinan Roh Kudus dari Kota Sorong. Dari beberapa jemaat, dari jemaat Laheroi, dari jemaat Sabat Roh Kodes, dari jemaat Gunung Horeb, dari jemaat Betolohim, kita ada, ya, terus ada jemaat satu Laheroi, ya, itu.
namanya. Itulah sebutannya yang harus disebutkan dari generasi ke generasi, dari keturunan ke keturunan. Terberkatilah kebenaran firman-Nya. Dari kekal sampai kekal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kehormatannya untuk Dia yang besar. Dialah yang mencipta langit dan Israel adalah wilayah kekuasaannya. Engkau Yahweh satu-satunya yang datang dalam diri Yesus HaMasiah, yang mati di atas bukit Golgota Kalvari dengan darah yang tercurah. Maka kami terus akan berdoa untuk keselamatan pertobatan umatmu Israel. Kami berdoa untuk kota kudusmu, kota Yerusalem. Kami berdoa untuk gunung kudusmu, gunung Sion. Biarlah di gunung Sion, di Yerusalem dan Israel, hanya nama Yahweh Yeshua HaMasiah Elohim Israel yang ditinggikan, yang dipuji, dimuliakan, diagungkan, mulai dari Sion Yerusalem sampai kepada bangsa-bangsa lain. Kami mengucap syukur. Di saat ini kami berdoa, kami mengatakan firman-Mu, Kejadian 12 ayat yang ketiga. Engkau sendiri berkata kepada Abraham, aku akan memberkati orang-orang yang berkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di mukamu mendapat berkat. Bilangan 24 ayat 1 berkata, baik di mata Yahweh untuk memberkati Israel. Yesaya 60 ayat 12 berkata, sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan hilang lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak, binasakan. 1 Samuel 12 ayat yang ke-23, kami berdosa jika tidak berdoa untuk memberkati Israel. Oleh sebab itu ya Bapa Yahweh, dalam nama Yesus HaMasiah, kami mohon belas kasihan-Mu, berkati, jaga dan lindungi umat pilihan-Mu Israel. Ampuni segala dosa dan pelanggaran mereka, celihkan mata rohani mereka, kembalikan mereka yang ada tanda-tanda perjanjian, tanda-tanda rantau. Kami mengucap syukur karena kami berdoa menyerahkan umat-Mu dalam tangan-Mu. Berkat berdoa untuk perekonomian mereka, perdagangan mereka, meja makan mereka, pekerjaan jabatan mereka, usaha ternak kebun anggur mereka, berkati. Kami mengucap syukur dan kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah mari Ruh Kudus bekerja lawat setiap kami yang melayani malam hari ini. Setiap kami orang yang datang dengan persoalan masalah, kami tahu bahwa tempat ini adalah jawaban yang pasti. Kami mengucap syukur, serahkan semua dalam tangan-Mu dalam nama Yesus HaMasiah. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan vibrasi. Lalu kata Yahweh Eloheinu melech haolam asher kitsanu bemispotav ufdam Yeshua HaMasiah sifanu la sorbedivrei Torah. Terberkatilah Engkau Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta, yang menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu dan dengan darah Yeshua HaMasiah, dan yang memerintahkan kami untuk menyibukkan diri kami dengan Torah. Kami akan belajar firman-Mu Bapa, tapi kami sadar betul bahwa kami tidak punya kekuatan untuk bisa mengerti, memahami dan melakukannya. Amen. Dengan merendahkan hati kami dan diri kami di hadapan-Mu,
Biar Bapa Yahweh berikan kami ruah hikmah, taat dan bina, hikmat, pengetahuan dan pengertian, supaya saat kebenaran diberitakan kami beroleh hikmat, juga beroleh pengetahuan dan pengertian untuk bisa melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa. Segala macam rancangan dari si Helel dan Sakar, yaitu si iblis setan, itu kami usir dari tempat ini dalam nama Yeshua HaMashiach. Dan biar Ruah Kudus, Roh Kudus Bapa yang mengambil penuh pelayanan pemberitaan kebenaran di malam ini. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Dafar Kain, kami siap untuk mendengarkan kebenaran. Semua yang siap katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Dari Arab ya, Assalamualaikum dibalas Waalaikumsalam. Kita juga harus terbiasa. Shalom Aleichem dibalas ya, Waalaikumsalam. Dan di dalam kata shalom itu punya kekuatan yang luar biasa. Saat kita ngomong shalom sama orang itu, maka damai itu masuk pada orang itu. Ya, damai yang datang bukan dari bumi ini, tapi dari Bapa kita, Bapa Yahweh yang ada di Samayim atau yang ada di sorga. Amin. Semua hamba-hamba Tuhan dari luar negeri sampai Indonesia. Pendeta Dr. Bambang Nurseno bilang dalam pengacaranya, Papua itu ujung bumi. Papua itu tanah emas, dipersiapkan untuk kedatangan Yeshua HaMashiach. Dari Papua, bangsa Indonesia akan diberkati dan bangsa-bangsa diberkati. Jadi kita bersyukur ada di atas tanah ini. Baik Bapak Ibu, saya akan masuk dengan pengajaran singkat untuk kita. Kenapa perayaan Sukot itu dirayakan? Ya, kenapa kita perlu merayakan Sukot? Sukot itu hari sukacita besar. Ya, nanti kita akan lihat dengan bukti-bukti firman Bapak Yahweh di tempat ini. Vavhe, ya, Yahweh, yang kalau diartikan nama itu, Inggrisnya bilang itu behold hand, behold nail. Lihat paku. Namanya dalam bahasa Ibrani adalah ini, Yod, Sin, Wav, Ayin. Jadi ketika kita memberitanya kita dengar, maka huruf Dalet yang pertama di sini itu bicara pintu, maka sudah pasti pintu apapun terbuka untuk kita. Haleluya. Jadi dengar firman ya. Waktu 2015 ada Sukot di Bovendigul untuk pertama kali. Saya bilang begini, saya bukan pendeta yang nanti minta kamu ke sini doakan. Dengar firman Tuhan, dan banyak yang sembuh saat dengar firman Tuhan. Tidak perlu didoakan. 34. Berbicaralah kepada Bani Israel, ini dasarnya ya, dasar firman perayaan ini. Dengan itulah hari raya Pondok Daun, 7 hari bagi Yahweh. Perhatikan Bapak Ibu, hari ke-15 bulan ke-7 ya, bakal Asarium Kodes Hasebi bulan ke-7. Pada hari ke-15 bulan ke-7, hari bagi Yahweh. Bapak Ibu bisa lihat baik-baik dulu, saya menyingkap dan punya power yang luar biasa. Ada orang baca mantra sama saudara, orang guna-guna, orang santet, tinggal naikkan Shema Israel Eloheinu Yahweh Echad. Karena saya bilang, ketika saya ucapkan Shema, maka saya di sini hanya mengandalkan kekuatan yang luar biasa. Sehingga segala saya ingin jelaskan. Perhatikan Bapak Ibu dengan angka 15. Hari ke-15 dalam bahasa Ibrani itu tertulis begini, Yod dengan He. Itu adalah singkatan dari nama Yahweh, Yah. Tapi orang Ibrani tidak membacanya dengan angka ke-15 disebut dengan Yah, tapi mereka membaca dengan Hames Esre. Hames Esre, ya. Tidak baca Yahweh. Kependekan dari nama Yahweh. Pujilah Yahweh. Nah, hari ke-15, kenapa firman-Nya sendiri? Dia pilih hari itu di bulan ke-7 untuk ada kemuliaan keagungan selama 7 hari buat memuliakan namanya. Dan yang berikut kita lihat bulan ke-7.
dia pilih bulan ke-7. Bulan ke-7 itu adalah bulan penghakiman. Yesua lahir untuk menentukan bahwa dia adalah hakim yang akan berdiri untuk menghakimi semua manusia yang besok pergi untuk menghadap dia. Bulan yang tepat, bulan penghakiman, dia lahir di situ untuk menunjukkan bahwa dia adalah hakim yang hebat, yang akan menghakimi semua orang. Di bulan ini kita kehidupan itu terbuka. Di bulan Tisri kita kehidupan terbuka, dan semua orang akan dihakimi. Bapak Ibu, kedatangannya yang pertama, dia sudah genapi Paskah, roti tidak beragi, dan kebangkitan serta Safot atau Pentakosta. Kamu ini, kalau sore hari kamu lihat langit merah, kamu bilang besok panas. Kamu lihat cuaca agak sedikit kabur, kamu bilang besok badai. Masa untuk rupa-rupa langit kamu bisa bicara baru tentang kedatanganku? Kamu tidak tahu musimnya. Dia tidak bilang tanggal dan harinya, tapi dia bilang musimnya. Musim itu kapan? Musimnya pada saat jatuh di bulan Tisri, Rosh Hashanah, Yom Kippur, dan Sukkot. Bapak Ibu, catat, Yesua akan datang tepat pada perayaan Sukkot ke depan. Kalau tahun ini tidak, orang Israel sudah tahu, bukan waktu tapi musimnya mereka tahu. Paulus bilang begini, kamu sudah tahu, jadi tidak perlu saya beritahu kalian. Kamu tahu musimnya, karena dia datang untuk menggenapi ini, untuk menyelesaikan 3 hari terakhir. Sangkakala shofar berbunyi, semua berdamai, lalu semua pergi untuk Masaul yang dia siapkan untuk kita. 7 harus ada perayaan bagi Yahweh, karena 15 itu bicara namanya, 7 bicara tentang bulan penghakiman yang akan memberikan kita kepastian bahwa Yesua Masiah adalah Bapa Yahweh yang akan menghakimi kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita lihat ini bulan-bulan dia mati tepat pada 14 Nisan, itu menggambarkan mujizat yang murni yang datang dari Bapa Yahweh buat semua orang yang percaya kepada dia diselamatkan. Ya, jadi hari ini sebagian sudah mulai kenal. Oh, berarti DPRY atau KP. Bapak Ibu, saya juga mulai sungguh-sungguh mengasihi nama Bapa Yahweh Yesua, bahkan juga mulai sungguh-sungguh merayakan Sukkot dan perayaan 7 hari raya Ibrani itu berdasarkan kebenaran-kebenaran yang ini. Bapak Ibu perhatikan, 2014 dan 2015 itu ada perkara besar yang terjadi di langit. Ya, Yoel sudah khotbah di dalam Yoel 2 tentang kedatangan hari-hari Tuhan yang terakhir, baru Yesua datang untuk yang pertama kali. Dan Petrus lagi khotbah setelah Yesua datang, tunggu yang kedua kali, terus ingatkan hal yang sama, bahwa tanda-tanda akan terjadi yang akan mengikuti kedatangan Yesua. Pertama sudah, kedua sudah, yang terjadi adalah apa? Bulan akan berdarah. Dia tutup pada perayaan Sukkot tanggal 8 Oktober 2014. Lalu saya pastikan, apa benar jatuh di 14 Nisan? Benar. Bapak Yahweh kasih tanda yang sama 2015, tepat pada 14 Nisan, 4 April 2015, bulan berdarah. Dan saya ambil keputusan bilang jemaat, tanggal 28 September ini 2015 kita bikin Sukkot untuk pertama kali, karena itu bulan berdarah untuk terakhir kali di tahun itu. Dan kami sejak saat itu, sejak Sukkot terakhir, bulan berdarah terakhir di Sukkot 2015, dan situ sampai detik ini kami memelihara 7 hari raya dan dirayakan sampai detik ini. Dan malam ini, karena itu juga Bapak Ibu dengan saya, kita semua merayakan di tempat ini. Jadi dasar kita kalender Ibrani itu adalah kalender yang tepat sesuai yang Tuhan mau. Kenapa? Karena kita sudah bilang bahwa dia akan menggunakan bulan sebagai pengatur waktu.
Ini tandanya bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Dan cara di sini Petrus juga khotbah hal yang sama, Paulus juga singgung hal yang sama. Dia bilang begini bahasa dan di bumi terjadi. Ayat terakhir itu banyak pada tidak mau sampai ke situ karena Aser, Yikra, Besen, Yahweh, Yunalek, semua yang berseru kepada nama Yahweh diselamatkan. Itu bahasa aslinya. Yakin sama Bapak ya mau kita memasuki tahun 5784. 84 itu bicara mulut, saatnya terbuka untuk memanggil nama ini. Jangan takut panggil nama ini Bapak Ibu. Ini bukan gila bangsa-bangsa. Ini nama Tuhan kita yang sebenarnya. Mana ada dokter gigi PNS kasih tinggal pekerjaan? Adakah di sini dokter kasih tinggal pekerjaan? Belum ada. Tapi ibu ini berani kasih tinggal pekerjaan untuk menginjil. Saya berani kasih tinggal pegawai bank untuk menginjil. Dia berani kasih tinggal dokternya untuk menginjil. Kami tidak bergantung kepada manusia, kami bergantung kepada Bapak Yahweh. Kemarin mau datang ke sini, saya bilang Bapak Yahweh, kalau engkau mau saya pergi ke Sorong, saya sakit sembuhkan saya. Yang kedua, uang tiket. Dan Bapak Yahweh buka jalan. Bapak Yahweh kasih tepat waktu pada anak-anak Bapak Yahweh yang luar biasa. Bapak Ibu, tidak ada yang sehebat kita mengenal nama Tuhan Israel. Saya beritahu Bapak Ibu, karena itu adalah kebenaran, nama yang sebenarnya. Kita lihat ayat 35 ini akan kita bahas sedikit lagi ya. Dan setelah ya kita lihat tadi ayat tadi bicara tentang hari ke-15 bulan ke-7 hari bagi Yahweh. Ayat 35 kita lihat pada hari pertama adalah pertemuan kudus, kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Bahasa Ibrani-nya Mikra Kodes, pertemuan kudus. Bayom Harison Mikra Kodes, pada hari pertama harus ada pertemuan kudus. Pertemuan kudus ini itu bukan pertemuan yang kita tunggu di rumah, kita kumpul di rumah. Kata Mikara Kodes itu kita dipanggil, disuruh keluar dari rumah, pergi ke tempat yang Tuhan pilih, yang Bapak Yahweh pilih untuk memuji menyembah Dia selama hari pertama dan hari ke-8. Tidak boleh di dalam rumah. Ulangan 16 bilang, setiap anak laki-laki harus keluar dari rumahnya, pergi ke tempat yang dia pilih untuk merayakan Pesak, Safot, Pentakosta, dan Sukot. Jadi, kenapa kita tidak merayakan kelahiran di Desember? Karena dasar firman Tuhan jelas. Di sini diperintahkan ada Mikra Kodes, ada pertemuan besar. Jadi harus ada perjalanan ziarah. Hari Raya Sukot, Yom Kippur, Yom Rosh Hashanah dan Sukot disebut sebagai Yom hari ziarah. Jadi harus keluar, tidak punya unta, tidak punya keledai, jalankan. Tidak punya mobil, tidak punya motor, jalankan. Karena itu diperintahkan keluar. Nah, bertepatan dengan itu di Yerusalem terjadi perayaan Sukot yang nanti malaikat bilang hari ini ada sukacita besar. Ada sukacita besar telah lahir. Orang Yahudi merayakan sebagai hari di mana mereka yang dibawa keluar ke Kanaan. Dalam perjalanan mereka menggunakan suka, pondok, tenda, juga merayakan sebagai ya hari di mana mereka kalau sampai di tanah Kanaan maka ada panen besar, pesta panen. Mereka harus memuji kepada Bapak Yahweh. Dan yang ketiga, Yahudi Mesianik merayakan itu sebagai hari kelahiran Yeshua HaMashiach. Nah, sebagai imam-imam yang melayani harus bersatu bersama-sama. Kalau mau lihat pemulihan terjadi harus bersatu bersama-sama.
Sekarang perhatikan ayat terakhir. Dan orang yang menuai dia akan menerima upah, dia yang mengumpulkan buah bagi hidup kekal, sehingga baik yang menabur maupun menuai akan bersuka cita bersama. Perhatikan, siap untuk dipanen untuk apa? Bersuka cita bersama. Pesta panen, semua dipanen untuk sukacita besar secara bersama-sama. Kenapa ada hari ke-8? Hari ke-7 semua diperintahkan di dalam tenda itu, di dalam kemah. Hari ke-8 sudah tidak perlu di tenda. Kenapa? Karena daun ini cuma sebentar sudah rusak. Kita tidak membutuhkan daun lagi. Kita tidak membutuhkan hidup yang sementara. 8 itu bicara kehidupan yang abadi yang Tuhan siapkan, sehingga ada sukacita besar yang disebut dengan Simchat Gadol. Hosana Rabbah, di mana berteriak Hosana, Hosana, selamatkan kami, selamatkan kami. Hari ini Bapak Ibu yang setia duduk sini dengar, Bapak Ibu sedang dipisahkan. Bapak Ibu sedang dipisahkan. Ketika orang tidak suka karena saudara mengenal nama Bapa Yahweh, saudara tahu kebenaran, lalu orang tidak suka saudara, saudara sadar bahwa saudara sedang dipisahkan untuk Bapa Yahweh. Ya, saudara sedang dipisahkan. Dan jelas sekali, ladang itu ialah jahat. Oleh karena itu, sebagaimana lalang itu dikumpulkan, dibakar dengan api, demikian akan terjadi pada kesudahan zaman ini. Bapak Ibu, sekarang kita dipanen, ya. Dengan mendengar firman Tuhan ini, Bapak Ibu sedang dipanen, dipersiapkan untuk kerajaan Bapa Yahweh. Kesimpulan untuk hari raya Syara Sukot ini, Paskah itu adalah waktu kebebasan, sementara Pentakosta Shavuot adalah waktu pemberian Torah dan juga Roh Kudus, dan Sukot itu adalah waktunya bersuka cita. Dari 7 hari raya tidak ada yang dikatakan dengan sedada, hanya ada di hari raya Sukot, sukacita besar. Karena itu kita sudah tidak lagi di bumi ini, kita ada tinggal dalam kerajaan 1000 tahun bersama dengan Bapa Yahweh. Siapa yang rindu masuk 1000 tahun? Untuk masuk kerjaan 1000 tahun. Yesua datang pada perayaan Sukot di Yohanes 7, dan di sana pas ayat itu bilang itu di hari puncak perayaan pada hari ke-8, saat imam mulai pikul kendi mau turun ke kolam Siloam untuk menimba air dibawa ke altar untuk di mesbah. Saat mereka berkeliling 7 kali, lalu Yesua berdiri dan berseru, Ki is Yitzmei Yafona Elai Wednesday. Jika kamu ada yang merasa haus, biarlah dia datang kepadaku dan minum. Jika kamu ada yang merasa haus, biar dia datang kepadaku dan minum. Imam ini sedang turun tiba di kolam Siloam, tapi Yesus berdiri bilang begini, kalau ada yang haus, dia datang dan minum daripadaku. Perhatikan Bapak Ibu, kata haus dalam bahasa Ibrani, kata dasarnya adalah same. Same dari sade, mem, dan alef. Ini bukan haus hal dunia, ini bukan haus minuman air yang ada di bumi ini, tapi sade itu bicara kebenaran. Orang yang haus akan kebenaran, dia bilang datang sama dia. Bahkan mem itu bicara air kehidupan. Orang yang haus akan air kehidupan datang sama dia. Dan yang terakhir alef itu dipakai dalam nama gelarnya Bapa Yahweh Elohim. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran datang dan minum air itu, karena air itu berasal dari dia yang adalah Elohim itu sendiri. Haleluya. Jadi malam ini Bapak Ibu sudah minum air itu, air yang benar dari Yeshua HaMashiach. Saudara mau terima kebenaran itu?
Mau terima air hidup itu, mau terima kerajaan 1000 tahun. Elef Hamalkut sana itu disediakan bagi Bapak Ibu Saudara. Saya sudah hidup menderita di bumi, saya tidak mau menderita besok. Saudara mau hidup yang diberkati, terima Yesua, percaya pada Dia, maka saudara akan menerima berkatnya. Jadi kalau hari ini saudara dikucilkan, saudara diejek karena kenal Bapak Yahweh, saudara dijauhi segala macam, bahkan saudara mau kenal sekarang tapi takut, jangan sampai aduh kalau saya kenal suami pasti marah saya, istri pasti marah saya, anak-anak, orang tua, keluarga, tetangga pasti jadi bahan pembicaraan di rumah, di tempat kerja, di mimbar, nanti pendeta khotbah saya kasih tahu ini kebenaran. Orang yang memilih kebenaran, mereka akan menerima upahnya. Saya tutup dengan kesaksian di depan. Ada 2 penginjil suami istri datang ke daerah Afrika untuk menginjil di sana. Sudah 40 tahun mereka menginjil di sana. 1 bulan sebelum mereka pulang, Presiden Teddy Roosevelt juga menuju ke lokasi mereka di Afrika, dan dia dengan rombongannya mereka berburu. Setelah kapal yang menjemput mereka tiba di Afrika, lalu rombongan ini pulang bersama dengan 2 penginjil juga, ini juga pulang. Waktu sampai ke dermaga, semua orang sudah tunggu di dermaga. Lalu semua memberikan penghormatan, semua suara-suara seruan bersorak karena Presiden Teddy Roosevelt tiba. Lalu suami istri ini lihat, tidak ada 1 orang pun yang kenal mereka, ingat mereka, padahal ini penginjil terkenal. Lalu yang suami bilang begini, wah, masa semua ini kasih penghormatan buat presiden dengan rombongan, baru kita udah menginjil 40 tahun ke Afrika ini, sama sekali tidak ada yang menghormati kami. Pace penginjil kecewa berat. Dia bilang, presiden cuma pergi berburu, pulang dapat penghormatan. Kita orang 2 yang pergi 40 tahun makan tidur hidup di sana menderita, buat orang Afrika kenal kebenaran. Tapi 1 orang bule ini tidak ada yang hormati kita. Dia mengeluh sampai pulang ke rumah. Dia istri bilang begini, Pak, jangan kau mengeluh, baru kau masuk kamar berdoa sudah. Dia masuk kamar berdoa, tidak lama begini keluar dengan nada sukacita dan tersenyum-senyum. Istrinya bilang begini, Bapak, kenapa? Kok tiba-tiba kau punya muka cemberut jadi sukacita? Dia bilang begini, Ma, saya berdoa selesai begini, Tuhan bilang begini, kenapa kau sedih? Dia bilang, masa kita sudah 40 tahun menginjil di sana, baru tidak ada 1 orang pun yang kasih penghormatan buat kami. Paling tidak bilang begini, Bo, Pace, kamda kode komace, kamda hebat sampai kamda menginjil, kita sudah kenal orang Afrika tahu ya, tidak ada 1 orang pun. Lalu Tuhan bilang begini, stop. Presiden Teddy Roosevelt sudah pulang ke negeri ini, tapi kalau kau belum pulang. Bisa mengerti? Kau belum pulang, jadi kau belum terima penghargaan. Bumi ini tempat sementara saja. Ini daun, ini gambaran pondok, ini tempat kehidupan sementara saja. Kita belum pulang. Hari ini Bapak Ibu dengan kebenaran, percaya kepada Bapak yang Yesus Masiah, ditolak, diejek, tidak dihargai, tidak dihormati, senang saja. Engkau belum pulang. Saat engkau pulang, penghargaannya lebih besar daripada Presiden Teddy Roosevelt. Pasukan dunia tidak seberapa dengan pasukan di sorga. Saya tidak pernah kecewa, saya tidak pernah takut, tidak pernah merasa apapun sama perkataan dunia. Karena satu saya bisa bilang sama ibu, kita udah belum pulang. Saat kita pulang, pasti ada suara perintahkan, semua berdiri, kasih penghargaan buat mereka berdua lewat, karena sudah perkenalkan namaku kepada umatku di bumi. Semua kita hari ini jangan takut. Hari ini Bapak Ibu Saudara dengar kebenaran ini, lakukan ini, penyambutan besar akan
saudara terima saat saudara pulang. Jadi mulai hari ini percaya sungguh-sungguh, jangan takut. Pesta Sukot, pesta kebebasan, dan Bapak Ibu diberkati. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Bapak Yahweh. Dan saya sudah selesai, saya akan serahkan ini kepada Ibu yang melayani kita. Dan mari saya berdoa sebelum saya serahkan. Bapak Ibu yang sakit di tempat saja angkat tangan. Kalau kemarin siang saya mengalami mujizat di atas penerbangan, bukan di bawah, bukan di bumi, tapi sementara terbang, maka saya percaya Bapak Ibu yang hari ini sakit, yang punya masalah, yang punya pergumulan, apapun yang Bapak Ibu alami hari ini, Tuhan yang sembuhkan saya di penerbangan itu. Bapak Yahweh, Yeshua Mashiach, Tuhan yang sama itu akan melawat Bapak Ibu. Tidak usah takut, angkat tangan atau taruh tangan di dada, di hati, tidak usah maju, nanti orang lihat saudara juga malu. Percaya bahwa Dia Elohim yang hebat. Dan mari kita berdoa. Baru kata Yahweh Eloheinu melech haolam besem Yeshua HaMashiach Ruach Kodes. Bapak terima kasih buat kekuatan Ruach Kodes yang memampukan kami semua di tempat ini, saya untuk bisa berdiri menyampaikan dafarmu kepada semua jemaatmu, umatmu, keluarga besar kami yang hadir di tempat ini, lebih khusus keluarga besar GPRY sekota Sorong ini. Amin. Bapak Yahweh, saya berdoa setiap mereka yang sakit, apapun sakit penyakit mereka dari kepala sampai kaki, dalam darah, dalam nama Bapak Yahweh, Mekorapa, sembuh. Sembuh. Bahkan engkau berdoa untuk keluarga di rumah, kah suami, kah istri, kah anak-anak, kah orang tua yang sakit di rumah, kah di rumah sakit, kah di kampung halaman masing-masing. Berpercaya dengan iman dalam nama Bapa Yahweh besar Yeshua Mashiach, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Dan berdoa, saya berdoa juga buat setiap mereka yang punya masalah, entah itu rumah tangga Bapak pulihkan, entah doa untuk suami kah, untuk istri kah, untuk anak-anak kah. Hari ini saya berdoa di pesta Sukot ini, pesta hujan akhir ini Bapak Yahweh, pesta panen ini, berikan jalan keluar bagi mereka, berikan kedamaian buat setiap rumah tangga, berkati setiap pekerjaan, berkati setiap usaha, seperti berkat untuk Bani Israel, bukan turun tapi naik, bukan jadi ekor tapi jadi kepala, diberkati bukan jadi orang miskin tapi orang-orang yang diberkati untuk memberkati orang lain. Setiap pekerjaan dari setiap hamba-hambamu yang berdiri untuk melayani kehilat-kehilat semua, Bapak Yahweh memberkati mereka, berikan ruah hikmat dan bina untuk mereka, bahkan berkat jasmani berkati mereka dan semua yang hadir di tempat ini. Bapak Yahweh, biar dengan firman-Mu yang sudah turun, berdoa yang hari ini angkat tangan mengambil keputusan untuk mau meninggalkan kehidupan yang lama, kehidupan dosanya. Kau mengatakan bahwa mari berperkara denganku, tidak ada dosa yang lebih besar untuk bisa diselesaikan, karena dengan nama Yeshua HaMashiach hari ini kami minum air kehidupan yang Yeshua tawarkan lewat firman ini. Dan hari ini kami berdoa percaya keselamatan terjadi bagi setiap mereka yang hari ini menerima Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, dan berkat Sukot ini menyertai mereka semua. Dalam nama Adonai Yeshua kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman ini. Haleluya. Amin. Oh,
disampaikan oleh pastor ya terkait dengan penjelasan secara real tentang perjalanan riwayat dari bangsa Yahudi, kemudian penggunaan bahasa Ibrani dari sisi penjelasan rohaninya, lalu menjelaskan lagi tentang sumber dari nama Yahweh. Dari penjelasan yang ada, menurut Bapak terkait dengan respon dari jemaat seperti apa, Bapak? Ya. Baik, terima kasih. Kita melihat bahwa firman yang telah disampaikan oleh Pastor Alfred Samuel, di mana berbicara tentang kelahiran Yesua yang sebenarnya, yaitu yang selama ini dikatakannya, berbicara tentang bagaimana dalam merayakan 7 hari raya atau dikenal dengan perayaan Ibrani Sukkot, ya, hal yang diambil di sana adalah pertama kita mengenal Yahweh, nama asli dari Tuhan Israel, Dia yang datang sebagai Yesua Hamasiah yang kita kenal dengan Yesus. Nah, perayaan ini yang penting untuk dirayakan, dan firman tadi mengingatkan bahwa hari raya sukacita adalah di bulan Sukkot, bulan September dan Oktober. Ini membawa sukacita besar bagi bangsa lain. Sekalipun Yahweh Tuhan Israel, waktu kita merayakan hari-hari raya yang diperintahkan dalam Imamat 23 ayat 1 sampai 44, maka kita pun menjadi bagian dari mereka yang diselamatkan. Ya, firman tadi memberkati dan kami percaya juga menjadi berkat bagi semua. Kita melihat bahwa animo masyarakat orang untuk mendengar nama yang benar dan firman dari Israel telah nyata. Sukacita luar biasa yang dapat kami sampaikan. Kami percaya bahwa kita tolong akan dimenangkan oleh nama yang benar, Yahweh Israel. Itu yang dapat kami sampaikan. Harapan Bapak untuk umat, Ya. silakan. Harapan saya sebagai sekretaris Majelis Daerah Papua Raya untuk umat yang hadir di malam ini, ketika mereka pulang mereka sudah tahu nama Tuhan yang benar, yaitu Yahweh, dan Dia yang menjadi Yesua, dan mereka menyembah Dia, tidak menyembah yang lain, supaya mereka diselamatkan ketika Tuhan Yesua datang sebagai hakim, bukan lagi datang untuk menyelamatkan. Saya percaya mereka akan dipulihkan, rohani mereka diberkati, mereka menjadi umat pilihan yang akan siap mengalami pengangkatan di akhir zaman dan keselamatan. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.